Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for the 5th grade, murid-murid kelas 5 from SDN SMP Timur 03. Going back with me, Mrs. Mi. Setelah PTS, pembelajaran 1 dan 2 dan 3 sudah selesai, kita lanjut ke lesson 4. Pembelajaran keempat in our second semester. Ada apa aja? First, kita akan membahas family tree. Lalu yang kedua, kita akan membahas nginjak tanah ceremony. And terakhir, simple present dan present continuous tense. Let's begin from the first one. Family tree, family itu artinya keluarga, lalu tree artinya pohon, atau dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut silsilah keluarga. Ada apa aja istilah-istilahnya, nama-namanya? Oke, pertama kita mulai dari mother, yang artinya ibu, father, ayah, sister, saudara perempuan, brother, saudara laki-laki. Dalam bahasa Inggris, untuk penyebutan kakak atau adik tinggal tambahkan younger atau elder di depan. Misalnya mau bilang kakak perempuan berarti elder sister, kakak laki-laki berarti elder brother. Atau kalau mau bilangnya adik berarti younger sister atau younger brother. Next, ada son yang artinya anak laki-laki, daughter yang artinya anak perempuan, lalu husband, suami, wife, istri, uncle, paman atau om, aunt, bibi atau tante, lalu ada grandfather, kakek, grandmother, nenek, grandchild yang artinya cucu, parents, orang tua, maksudnya mother sama father, siblings, saudara kandung. Saudara kandung tuh maksudnya ini, sister sama brother. Jadi mother, father disebutnya parents, sister sama brother disebutnya siblings. Next. Ada cousins yang artinya sepupu, niece yang artinya keponakan perempuan, nephew keponakan laki-laki, mother-in-law ibu mertua, father-in-law ayah mertua, brother-in-law ipar laki-laki, maksudnya saudara dari pasangan kita yang laki-laki, and then sister-in-law ipar perempuan, lalu son-in-law menantu, atau daughter-in-law menantu perempuan. Look at this, kenapa ada in-law semua di belakangnya? Ini merupakan istilah keluarga hasil dari pernikahan, jadi in-law semua, mother-in-law, father-in-law, sampai daughter-in-law. Next, ada twins yang artinya kembar, family, keluarga, child kalau satu, kalau banyak berarti children. Oke, next, that's all about family tree. I hope you understand. Jangan lupa kalau misalnya kira-kira kamu bakalan lupa, catat ya. Oke, kita lihat contohnya family tree seperti ini. This is grandfather, kakek, and then this is grandmother, nenek. Grandmother, grandfather menikah, punya anak nih. Kamu lihatnya yang ada garis yang langsungnya, berarti anaknya di sini cuma ada dua nih, si mother yang ini sama si uncle. Si mother yang ini menikah. Nah, karena sudah menikah punya anak, jadi disebutnya mother sama father. Punya anak laki-laki dari, misalnya mi-nya itu kamu ya. Nah, berarti saudara perempuanmu disebutnya sister, saudara laki-lakimu disebut brother. Nah, anak lain dari kakek nenekmu itu disebutnya uncle sama aunt. Nah, anak om dan tantemu itu disebutnya cousin atau sepupu. Kira-kira seperti itu contohnya. Next. Kita akan membahas nginjek tanah seremoni atau upacara nginjek tanah. Ada yang pernah dengar? Nah, seperti ini contohnya. Memang benar nginjek tanah, jadi si bayinya ini dituntun untuk berjalan untuk pertama kalinya. It happens when the baby turns 8 months old. Jadi ketika si bayi sudah berumur 8 bulan. Pada saat upacara nginjek tanah, people atau tetangga-tetangga yang diundang give side dishes, memberikan cemilan-cemilan berupa cakes, misalnya kue, bread, roti, bananas, pisang, or other fruits, atau buah-buah lainnya. The purpose, tujuan upacara ini adalah to show gratitude, menunjukkan rasa terima kasih that God gives healthy and good steps to the baby, bahwa Tuhan sudah memberikan kesehatan dan harapannya supaya si baby ini punya good steps, langkah-langkah yang baik ke depannya.
Jadi upacara pertama kali si bayi berjalan atau nginjek tanah. Oke, next. Setelah nginjak tanah seremoni, kita balik lagi bahas simple present tense sama present continuous tense. Sebenarnya ini udah pernah dibahas, kita akan mengulang lagi dan membandingkan perbedaan penggunaan si present tense sama si continuous apa. Oke, look at here. Simple present tense, it used to talk about daily routines, menceritakan kegiatan sehari-hari, dan fakta, atau kebenaran umum. Time signals, keterangan waktunya ada always, selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah, seldom, jarang, atau once, sekali, atau twice, dua kali, dan seterusnya. Sementara untuk present continuous tense, kita lihat gunanya adalah to talk about happening situation. Kejadian yang lagi ongoing, yang sedang terjadi. Atau future plans. Kadang-kadang bisa digunakan juga untuk membicarakan hal yang akan terjadi. Time signals-nya ada now, at the moment, saat ini, at present, dan today. Jadi bisa kita lihat di sini perbedaan penggunaannya. Kalau present tense untuk kegiatan sehari-hari, present continuous tense lebih fokus ke hal yang sedang terjadi. Now let's see. Simple present tense. Ini adalah formula atau rumusnya. Subjek dibagi dua ya. Ada subjek yang plural, subjek banyak seperti you, we, they, lalu ditambahkan I. Nah, mereka nih yang subjeknya banyak, tambahkannya verb one aja. Kata kerja pertama. Sementara untuk subjek yang singular atau satu seperti he, she, it, itu wajib ditambahkan es atau s. Like this. Misalnya you sleep. Lihat, verb one kan. Sementara ketika she, dia perempuan, sleep-nya harus tambahkan s, sleeps. Next, untuk negatif, si subjek plural ini ditambahkan do not. Dan tetap verb one. Contoh, you do not sleep. Sementara untuk subjek singular, bukan do tapi does not. Dan karena sudah ada does, maka dia balik ke verb one. Jadinya, she does not sleep. How about interrogative, kalimat tanya? Do-nya pindahkan ke depan. Do, subjek, lalu verb one. Do you sleep? Nah, sama juga. Ini does-nya pindahkan ke depan. Tadinya kan di sini kan setelah subjek, pindahkan ke depan. Does she sleep? Oke, if you can see here, penggunaan verb one plus s hanya terjadi di kalimat positif, kalimat afirmatif atau kalimat positif. Sementara untuk kalimat negatif, semuanya pakai verb one. Paham? Next, that's all about simple present tense. Next, present continuous tense. Nah, this is the formula. Untuk present continuous tense, you have to use verb ing. Harus menggunakan verb yang ditambahkan ing. Dan sebelumnya harus ditambahkan to be. To be itu ada apa aja? Ada am, is, dan are. Am hanya untuk I, saya, sementara is untuk he, she, it, dia laki-laki, dia perempuan, dia hewan benda, atau yang singular satu. Dan are untuk we, you, they. Kami, kamu, mereka, atau orang banyak. Contoh seperti ini. She is washing. Karena she satu pakai is. She is washing. I, pasangannya am. I am studying. Sementara they are playing. Look at, semuanya harus menggunakan verb ing. Jadi bedanya sama si present tadi, kalau present kan ada perbedaan, ada yang pakai verb s, ada yang nggak pakai s. Sementara untuk present continuous tense sama, semuanya pakai ing. Perbedaannya cuma di to be sebelumnya. Lalu untuk negatif, tinggal tambahkan not setelah to be. Jadi she is not washing, I am not studying, and they are not playing. Tetap menggunakan ing. Kalimat tanya atau interrogatif. To be-nya pindahkan ke depan semua. Is she washing? Am I studying? Atau are they playing? Jadi untuk present continuous tense tidak ada perubahan verb, semuanya mau positif, negatif, interrogatif, semuanya pakai ing. Cuman kamu harus tambahkan to be di depannya. Oke. Okay, I think that's all about our lessons today. I hope you understand. Don't forget, kalau nggak paham silahkan tanya Japri Kemis sebelum mengerjakan tugas. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.